Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allah baina yaday sa'ati basyara wa nadhira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ulil ilmi wal huda amma ba'd. Selamat datang di Menggali Harta Karun Sunnah. Pernahkah antum mendengar apa itu Kutubut Tis'ah? Kutubut Tis'ah bukan hanya sekedar nama, melainkan pilar dan pedoman ajaran umat Islam setelah Al-Quran. Ia juga sering dipakai sebagai rujukan oleh para ulama-ulama. Dan dalam 10 menit ke depan, kita akan membahas apa keistimewaan Kutubut Tis'ah? Apa saja kitab-kitab yang dimaksud dari Kutubut Tis'ah dan siapa para ulama, orang-orang jenius yang menulis kitab-kitab tersebut? Mari kita mulai. Kutubut Tis'ah adalah Kutubus Sittah dan ditambah dengan 3 kitab pelengkap. 6 kitab yang pertama adalah pondasi karena konsentrasinya dan metodologinya yang luar biasa. Kita akan mulai dari 2 kitab pertama yang disepakati sebagai kitab yang paling sahih. Bahkan dijuluki sebagai Ashahhu Kutubin Ba'dal Quran, atau kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Bagian yang pertama yaitu As-Sahihain, atau 2 kitab sahih. Kitab pertama yaitu kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari ini dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari dan cukup terkenal nama beliau di kalangan kita umat muslim. Memiliki kunyah Abu Abdillah, dan nama asli beliau adalah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara pada tahun 194 Hijriah dan beliau wafat di Khartang, dan beliau wafat pada tahun 256 Hijriah. Maka beliau termasuk ulama abad ke-3, ya. Ulama abad ke-3. Perjalanan menuntut ilmunya ini dimulai sejak beliau berusia 16 tahun. Jadi kira-kira seumuran kita kelas 4 atau kelas 1 SMA, ya. Beliau mulai perjalanan menuntut ilmunya. Beliau melakukan perjalanan ke Mekah, Madinah, Syam, dan juga ke Baghdad. Beliau berguru pada ulama-ulama besar yang terkenal pada saat itu seperti Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, kemudian Al-Imam Ishaq ibnu Rahuyah, dan muridnya di antara murid-murid beliau atau murid-murid Al-Imam Al-Bukhari adalah Al-Imam Muslim dan juga Al-Imam At-Tirmidzi. Kitab ini memiliki nama asli yang cukup panjang, ya, dan mungkin sebagian dari kita tidak terlalu mengenalnya karena kitab ini lebih dikenal dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Dan kitab ini nama aslinya adalah, atau nama yang diberikan oleh Al-Imam Al-Bukhari adalah Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar As-Sahih. Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ya, jadi kumpulan hadis-hadis yang sahih yang terkait berkenaan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu nama asli kitab ini. Disusun selama kurang lebih 16 tahun. Jadi Imam Al-Bukhari menyusun ini kurang lebih selama 16 tahun.
Dan di antara sebab yang membuat Imam Al-Bukhari mau menulis kitab ini adalah usulan gurunya. Jadi beliau memiliki guru yaitu Ishaq ibnu Rahuyah yang memberikan usulan kepada Imam Al-Bukhari, bagaimana kalau kamu menyusun atau membuat kitab yang berisikan tentang hadis-hadis ini, ya. Kemudian Imam Bukhari kemudian melakukannya. Jadi di antara sebab yang cukup terkenal adalah Imam Bukhari menulis kitab ini karena usulan gurunya untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih saja. Kemudian jumlah hadis keseluruhan di dalam kitab ini mencapai sekitar 7.275 hadis. Dan ini bil mukarrar atau hitungan jumlah hadis termasuk hadis-hadis yang sama. Karena di dalam Sahih Al-Bukhari terdapat beberapa hadis yang penyebutannya terulang. Jadi ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Dan terdapat di bab yang berbeda. Kenapa bisa diulang? Karena Imam Bukhari merasa ada faidah lebih dari 1 hadis, terdapat beberapa faidah untuk beberapa bab yang berbeda, sehingga Imam Bukhari mendatangkan hadis yang sama tapi dalam bab yang berbeda. Maka ini disebut bil mukarrar atau hadis yang terulang. Nah, dengan jumlah hadis yang terulang itu, kalau dihitung totalnya ini mencapai 7.275 hadis kurang lebih. Dan di antara kelebihan kitab ini adalah tingkat kesohihannya yang paling tinggi, ya. Kita tahu semua bahwa kitab Sahih Bukhari ini termasuk kitab yang ketat, ya, karena Imam Bukhari mensyaratkan liqa atau pertemuan antara seorang rawi atau periwayat hadis dengan gurunya. Jadi seandainya ada seorang rawi yang hidup satu masa dengan gurunya dan Imam Bukhari tidak bisa memastikan bahwa orang atau rawi tersebut bertemu dengan gurunya, maka Imam Bukhari tidak akan memasukkan hadisnya ke dalam kitab sahihnya ini. Jadi di antara syarat yang dikenal kelebihannya dari kitab ini adalah kitab ini kitab yang sangat sahih, ya, hadis-hadis di dalamnya ini sangat sahih. Dan syaratnya juga ketat, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa kitab ini kelebihannya adalah bahwa Imam Nawawi mengatakan bahwa kitab Sahih Al-Bukhari adalah ashahhu kutubin ba'dal Quran, atau kitab yang paling sahih yang datang setelah Al-Quran. Kedua, Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim ini disusun oleh Al-Imam Muslim dan beliau memiliki nama Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi. Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi, ya. Memiliki kunyah Abul Husain, ya. Abul Husain ini adalah kunyah Al-Imam Muslim. Beliau lahir di Naisabur pada tahun 204 Hijriah dan wafat di kota yang sama pada tahun 261 Hijriah, ya. Beliau adalah muridnya Al-Imam Al-Bukhari dan beliau juga berguru kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Di antara perjalanannya menuntut ilmu, ya, daerah-daerah yang didatangi Imam Muslim untuk menuntut ilmu diantaranya adalah Hijaz, kemudian daerah Irak, ya, Irak, Syam, dan juga Mesir. Kitabnya Sahih Muslim ini berisi sekitar 4.000 hadis, ya, sekitar 4.000 hadis tanpa pengulangan, artinya tanpa hitungan 4.000 adalah tidak termasuk hadis yang terulang 2 kali. Ini totalnya sekitar 4.000 hadis. Dan di antara sebab Imam Muslim menulis kitab ini adalah untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih yang disepakati kesahihannya. Dan di antara kelebihan kitab Sahih Muslim ini yang cukup terkenal adalah tata letaknya, ya, tata letak sanadnya yang sangat rapih, ya. Jadi Imam Muslim ini meletakkan hadis-hadisnya dengan sangat rapih, bahkan lebih rapih dari Sahih Al-Bukhari, ya.
Imam Muslim mengumpulkan semua jalur sanad hadis yang sama di satu tempat. Ya, beliau mengumpulkan semua jalur sanad hadis, ya, jadi semua jalur periwayatan yang sama pada satu tempat, sehingga ini memudahkan bagi para thalibul ilm untuk mencari atau mengkritik sanad hadis tersebut. Dan Ibnu Shalah menyebutkan bahwa penyusunan Imam Muslim ini lebih baik daripada Al-Imam Al-Bukhari. Ini diantara pujian yang diberikan kepada kitab beliau Sahih Muslim. Dan kitab tersebut, dua kitab tadi adalah sering dijuluki sebagai As-Sahihain, atau dua kitab sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dan dua kitab tersebut dijuluki sebagai Ashahhu Kutubin Ba'dal Quran, ya, dengan rutbah atau urutan yang pertama adalah Sahih Al-Bukhari, kemudian datang setelahnya Sahih Muslim. Ini dua kitab sahih yang sangat terkenal. Masuk kita kepada pembahasan selanjutnya, yaitu 4 kitab sunan. Yang pertama adalah Sunan Abu Dawud, ya, Sunan Abu Dawud. Ini disusun oleh Al-Imam Abu Dawud